Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester kedua ini, kelas 8, hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Ibu akan membahas contoh soal bab 5 yaitu tentang peluang. Nah, di sini dalam hal ini, dalam bab 5 ini Ibu tidak tidak merangkum materinya, jadi langsung ke contoh soalnya. Terkait rumus dan materi, kalian bisa baca sendiri di buku LKS kalian ya. Oke, kita mulai saja. Nah, soal yang Ibu ambil ini yang ada di LKS kalian. Di sini nomor 1 yang akan Ibu bahas adalah halaman 58 nomor 3. Nah, diketahui Ricky memiliki sejumlah balon berwarna merah, hijau, dan putih. Yang ditanya, peluang balon hitam meletus. Nah, lihat jawabannya. Nah, rumus peluang ini adalah ini. PA. P itu artinya peluang. A. Kalau misalnya di dalamnya A berarti peluang kejadian A. Sama dengan adalah N itu adalah banyaknya kejadian A. Jadi kalau di dalamnya A berarti banyaknya kejadian A dibagi dengan NS itu artinya banyaknya ruang sampel. Nah, kalian perhatikan untuk simbol huruf di tengah ini bebas ya, boleh kalian bebas menggunakan huruf apa saja. Nah, di sini Ibu menyimbolkannya dengan A. Jadi peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, lihat, kalau kita lihat yang ditanya kan peluang balon hitam meletus. Sedangkan di data tidak ada balon berwarna hitam. Berarti banyaknya balon hitam adalah 0 kan? Jumlah balon hitamnya 0 karena tidak ada. Nah, dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada 3. 3 dari mana? Dari sini. Merah, hijau, dan putih. Jadi, peluang A atau ini peluang balon hitam meletus adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0. Paham ya? Nah, selanjutnya yang nomor 2. Masih di halaman 58 nomor 6. Soal nomor 6. Di sini diketahui dadu dilambungkan sekali. Nah, coba pasti kalian pernah melihat dadu kan? Dadu kan sisinya itu ada 6 kan angka-angkanya. Nah, makanya ruang sampel dari satu dadu itu adalah 6. 6 itu adalah angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel itu artinya seluruh kemungkinan yang terjadi. Jadi semua kemungkinan yang terjadi. Yang ditanya adalah peluang mata dadu yang munculnya peluang mata dadu lebih dari 4. Nah, kalau kita lihat di angka-angka dadu ini yang lebih dari 4 berarti kan 5 dan 6 saja kan. Berarti kita misalkan dulu, misalkan NA itu artinya banyak kejadian munculnya mata dadu lebih dari 4. Yang lebih dari 4 berarti kan angka 5 dan 6 kan. Nah, jumlah NA-nya atau jumlah kejadian A-nya ada 2. 2 itu dari ini 5 dan 6, jumlahnya 1, 2, ada 2. Nah, yang ditanya, maka peluang dari munculnya mata dadu lebih dari 6 adalah, rumusnya kita tulis dulu, PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian A adalah 2, yaitu angka 5 dan 6 kan 2. Per banyaknya ruang sampel ada 6, berarti 2 per 6. 2 per 6 ini bisa kita perkecil jadi 1 per 3. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 jadinya 3. Jadi peluangnya adalah 1 per 3. Boleh 2 per 6, boleh 1 per 3. Paham ya? Yang nomor 3, halaman 58 nomor 7. Diketahui 3 uang logam dilempar bersamaan. Kalau kita lihat, uang logam itu kan ada 2 sisi kan, ada sisi gambar dan sisi angka. Jadi ada sisi gambar dan angka. Karena ada 3 uang koin dilempar dalam waktu yang bersamaan, berarti kita buat cabang-cabang nih. Ini namanya diagram pohon ya, diagram pohon untuk menunjukkan dia
pelemparan 3 uang logam. Kenapa ini jadinya 3? Nah, jadi angka bercabang jadi angka gambar, dan gambar juga bercabang lagi jadi angka gambar. Ini juga sama diuraikan lagi. Nah, hasil dari diagram pohon ini Ibu tulis jadi ini, angka. Nah, dari mana? Dari sini, angka. Nah, karena kenapa ini dicabangkan? Karena kan 3, berarti di sininya harus ada 3, 1, 2, 3 kan. Jadi dicabangkannya biar jadi 3, karena di sini 3 uang logam dilempar bersamaan. Jadi ini hasilnya angka ditulis, angka gambar, angka gambar angka gambar, dan yang sebelah gambarnya gambar angka ini, gambar angka gambar angka, dan gambar ini. Jadi banyaknya ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini artinya AAA itu artinya jadi 3 uang logam itu munculnya 3 angka semua. Kalau ini artinya berarti 2 logam munculnya angka dan 1 logam munculnya gambar, dan seterusnya. Itu artinya dari ini ya, dari simbol ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah peluang munculnya 2 gambar 1 angka. Dari sini, dari ruang sampel yang ditanya peluang munculnya 2 gambar 1 angka. Kita cari dari ruang sampel yang muncul 2 gambar dan 1 angka adalah ini. 1 angka 2 gambar. 1 angka 2 gambar. Nah, ini 2 gambar 1 angka ya. Jadi totalnya ada 3. Jadi banyaknya kejadian A-nya ada 3. Yang ditanya adalah peluang munculnya 2 gambar 1 angka adalah, ini rumusnya, PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya ada 3 dari sini, dibagi NS-nya ada 8. Jadi kejadiannya ada 3 dibagi dengan total keseluruh kejadiannya ada 8. Jadi peluangnya 3/8. Karena ini angkanya tidak bisa diperkecil, jadi biarkan saja 3/8. Paham ya? Selanjutnya yang nomor 4. Di sini halaman 58 nomor 10. Diketahui kantong berisi 4 bola putih, 6 bola hijau, dan 5 bola merah. Nah, berarti NS-nya atau ruang sampelnya adalah 4 ditambah 6 ditambah 5, hasilnya 15 bola dalam kantong tersebut. Yang ditanya adalah peluang terambilnya sebuah bola merah. Nah, jawab. Karena ini merah, Ibu simbolkan yang huruf di dalamnya adalah M, karena merah ya. Jadi banyaknya kejadian bola merah ada 5. 5 dari mana? Dari sini. Karena di kantong tersebut ada 5 bola merah. Nah, maka yang ditanyakan peluang terambilnya sebuah bola merah adalah, berarti peluang merah sama dengan banyaknya bola merah dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya bola merah ada 5. Nah, 5 dibagi dengan ruang sampel seluruh bolanya 15, berarti 5/15 Ibu perkecil jadi 1/3. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi peluang terambilnya sebuah bola merah adalah 1/3. Paham ya? Yang nomor 5 halaman 58 nomor 11. Diketahui 2 buah dadu dilempar bersamaan. Nah, di sini Ibu buat tabel dari pelemparan 2 buah dadu. Ini menunjukkan tabel pertama menunjukkan dadu pertama, yang tabel kedua di sini yang di atas menunjukkan dadu kedua. Jadi yang di samping dadu pertama, yang di atas dadu kedua. Ini 1 ini bacanya artinya dadu pertama munculnya angka 1, dadu kedua juga munculnya angka 1. Nah, ini jadi 2 ketemu 1 ditulisnya 2,1 dan seterusnya ya sampai 6,6. 6,6 ini artinya dadu pertama munculnya angka 6 dan dadu kedua juga munculnya angka 6. Begitu dibacanya ya. Jadi jumlahnya ruang sampel ada 36 kalau 2 dadu. Jadi kalau 2 dadu itu bukan 12 tapi 36. 6 kali 6 jadi 36.
Ini jumlahnya ya. Yang ditanya peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, kita cari yang jumlahnya 10 adalah yaitu 4 dengan 6, 5 dengan 5, dan 6 dengan 4 ya. Jumlahnya ada 3. Nah, maka ya peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian A ada 3 dari sini ya. Yang jumlahnya 10 itu adalah 4 dengan 6, 5 dengan 5, dan 6 dengan 4. Jumlahnya ada 3 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel ada 36. Jadi peluangnya adalah 3/36. Atau ibu perkecil jadi 1/12. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya 1. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Paham ya? Nah, ini materi terakhir di LKS kalian. Untuk materi PAS, materinya dari bab 1 sampai bab 5. Untuk minggu ini kalian hanya merangkum saja. Merangkum atau mencatat materi yang ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian paham semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.